bahwa pernah terjadi peristiwa bencana longsor penambangan itu kalau tidak salah tahun 2014 yang... Halo, jumpa lagi dengan saya, Ana Marsiana. Jalan-jalan bersama Ana Marsiana. Tonton terus, jangan lupa share dan subscribe. Terbang ke Pontianak 1,5 jam kurang lebih ya, terus dari Pontianak lanjut ke Serukam. Kalau naik travel taksi yang rame-rame itu bisa 6-7 jam, tapi kayaknya karena udah agak kecapean nih, nanti kita sewa mobil ya sekitar 4,5 jam deh sampai Serukam. Serukam itu Bengkayang, ke sana lagi hampir di perbatasan Malaysia. Akhirnya mendarat sampai juga di Bandara Supatio Pontianak. Sekarang kita lagi nunggu mau ngambil bagasi, terus abis itu nunggu mobil. Kayaknya udah nunggu deh mobilnya di luar. Mobil kita akan melanjutkan perjalanan ke Serukam 5 jam dengan mobil dikemudi oleh pengemudi namanya Ibu Eci, perempuan. 5 jam ke Serukam. Jadi kita sudah meninggalkan Bandara Supatio dalam mobil. Sekarang perjalanan menuju Serukam. Hujan deras, tapi jalanan tidak terlalu padat. Sekitar 5 jam ya Bu Eci kita sampai Serukam ya? Ya, sekitar 5 jam nanti sampai Serukam. Guys, akhirnya sampai juga di Serukam. Ini sampai di penginapan tempat kami nginap 3 hari ke depan. Jam berapa ini? Sudah jam 9:42. Lumayan juga, ternyata lebih dari 5 jam. Soalnya ada berhenti ngopi, ada berhenti urusan yang lain. Jadi kayaknya 6 jam jatuhnya ya, 6 jam lebih sampai Serukam. Udah capek. Punggung udah mulai mau patah. Mau tidur dulu ya, besok lagi kita lanjutin. Sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Kecamatan Monterado. Namanya keren ya, kayak kedengaran di mana gitu. Monterado masuknya Kabupaten Bengkayang ya? Ya. Konon Monterado adalah daerah pertama kali di mana suku Tionghoa, masyarakat Tionghoa mendarat pertama kali di Kalimantan Barat sekitar tahun 1776. Jadi mestinya kecamatan ini lumayan bersejarah. Kita secara khusus akan menuju salah satu desa, namanya Desa Goa Boma. Ini kita juga melewati kawasan Karhutla, jadi rupanya tidak terlewatkan dari kebakaran hutan dan lahan sekitar bulan Juli Agustus kemarin di sekitar Kalimantan Barat.
Ini teman-teman bisa lihat nih, masih ada sisa-sisa, masih gosong. Kemudian meskipun sudah hujan turun, tapi belum mulai menghijau lagi. Ini masih kelihatan gersang karena memang tanahnya udah gersang ya. Jadi kebayang sih kalau lama ndak ada hujan, berbulan-bulan ndak ada hujan, jadi memang karhutla ya terulang-ulang terus sih. Ada yang karena pembukaan lahan, tapi juga sebagian besar kayaknya sih sebetulnya lebih karena pembukaan lahan sawit ya. Dan juga kemarin sih saya dengar katanya karena ada isu ibu kota pindah ke Kalimantan dan waktu itu belum tahu Kalimantan mana, maka mulailah datang spekulan-spekulan yang kabarnya ngebakar lahan supaya dijual murah. Itu jadi agak sedih sih ya kayak gini deh. Hujan lewat sini terasa sekali apanya Semua tanah-tanah berlubang itu bekas peti ya? Iya, peti semua nih. Terus sekarang udah banyak rumput di dekat. Ini bisa dilihat nggak sih? Ini ada kolam yang airnya hijau. Ini bukan kolam ikan ya. Ini adalah bekas galian peti. Bukan peti dalam arti kotak, peti dalam arti penambangan emas tanpa izin. Kalau kita lihat, coba deh tolong kita keliling sini, kita lihat ke sana juga, lihat tanah yang sudah gersang itu. Yang sebelah tadi sudah jadi kolam berair hijau, yang sebelah sini tanah gersang, dan hampir seluruh desa ini nanti kita lihat sepanjang jalan itu tanahnya udah gersang karena Monterado sejak tahun 17-an sekian memang terkenal sebagai daerah yang mengandung banyak emas, dan mulai tahun 17-an kalau tidak salah itu mulai dengan pertambangan emas dari kongsi orang Cina dan juga dengan kemudian masuk kongsi-kongsi yang lain. Kemudian berturut-turut mulai banyak pertambangan emas dalam skala rumah tangga dan muncul banyak yang sekarang dikenal dengan peti atau penambang emas tanpa izin. Dan kalau kita ingat, nanti teman-teman bisa Google, bisa search di internet bahwa pernah terjadi peristiwa bencana longsor penambangan itu kalau tidak salah tahun 2014 yang makan banyak korban, dan setelah itu sepertinya sebetulnya tiap tahun terjadi peristiwa kecelakaan penambangan emas itu, tapi kayaknya tidak banyak muncul di media. Ketengok, kamu mau ngapain? Ini kita udah sampai di desa Goa Boma, tadi udah sampai di rumahnya Pak Kades. Nah sekarang Pak Kades nemani kita, sebetulnya pengen melihat situasi di desa ini, tapi malam nggak gitu kelihatan sih ya. Tapi kita nggak apa deh, kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Pak Kades. Pak Kades, tadi kan kita lewat dari rumah Pak Kades menuju ke sini nih, kan melewati seperti padang gurun begitu. Iya benar. Apa sih itu, boleh ceritain Pak? Itu X-nya pertambangan tanpa izin yang sudah berlangsung sejak lama.
Jadi sekarang hanya sisa-sisa seperti padang gurun ini yang tersisa lagi. Iya, luas banget. Sampai berapa hektar tadi Pak katanya? Ya kalau kurang lebih itu 400 hektar. Cuman sayang sekali kita nggak bisa ngambil gambarnya tadi ya. Cuman sebagai gambaran aja kali ya saya kasih gambaran. Tadi ada yang seperti gunung, kemudian ada yang seperti lembah, ada yang tapi Pak Kades tadi kenalin dulu Pak Kades, namanya Pak Amdan ya. Ya Pak Amdan. Pak Amdan tadi cerita katanya di balik gunung, gundukan yang seperti gunung itu pasti berarti ada lubang yang besar begitu. Ya, lubang apa itu Pak? Ya lubang peti itu sendiri. Nah itu dilakukan dengan menggunakan alat berat ekskavator. Ekskavator. Nah, jadi setelah itu digali sama ekskavator itu baru bisa diambil hasilnya oleh peti itu sendiri. Jadi kayaknya sepertinya itu kan pasir yang dari bawah itu kemudian jadi naik ke atas gitu kan. Jadi sehingga kayak gurun pasir jadinya. Iya benar sekali. Iya. Jadi seperti seolah-olah dibalik gitu yang perut bumi ini dijadikan di atas. Lalu tanah suburnya berarti jadi tanah suburnya turun ke bawah. Kalau udah kayak gitu nggak bisa ditanami dong Pak? Untuk saat ini kami belum dapat menemukan komoditas apa yang bisa untuk gurun pasir seperti ini. Iya ya. Ya, sulit sekali kami untuk mengolah kembali kalau tidak ada terobosan-terobosan dari orang-orang yang mungkin terkait yang mampu mengelola ini lagi. Jadi harapannya bagi kami sangat tipis sekali lagi untuk dijadikan lapangan pekerjaan. Udah berapa puluh tahun ini Pak kayak gini? Dari tahun 92. 92. Wow, lama juga sih. Ya dari tahun 92 sampai sekarang masih tinggal bisa udah mulai berkurang lah aktivitas ini. Kalau ini Pak, ini kan sudah jam berapa ini ya? Jam 9 ya? Jam 9. Jam 9 ini kita ada di daerah yang ada di tempat yang agak rame, warung-warung masih buka. Ini menarik juga ya di tengah hutan dan di tengah gurun pasir ini ada warung yang gemerlap begini, ada musik yang kenceng. Jadi kira-kira pandangan Pak Kades gimana nih? Ya secara pribadi kalaupun kita lihat situasi seperti ini, sebenarnya kalau untuk anak-anak ya cukup mengkhawatirkan karena kita tidak tahu karena di sini banyak sekali pintu masuk yang kita tidak ketahui apakah itu pokoknya dan banyak orang asing yang banyak datang, orang asing yang tidak terdeteksi, tidak terdaftar, tidak Pak Kades tidak bisa mengetahui siapa mereka gitu. Dan termasuk petugas-petugas aparatur pun tidak ada di sini. Di sini hanya pengusaha-pengusaha dan pekerja. Oh gitu. Jadi artinya di sini kurang pengawasan terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk. Jadi Pak Kades sendirian dong bergerak berjuang. Iya. Single fighter. Iya. Jadi harapan kita memang ada mudah-mudahan ada terobosan bisa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan, termasuk penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan. Ya, ini sedikit cuplikan cerita dari Pak Kades di antara banyak cerita tentang Goa Boma ya, dan memang sesuatu yang kalau tidak datang sendiri, nggak melihat sendiri, nggak percaya kali ya, karena di bumi Kalimantan yang katanya paru-paru kedua dunia, kita melihat tadi kita bercanda ya Pak ya, ini kayaknya bukan flek lagi deh paru-parunya, tapi kayaknya udah ngalami serosis deh paru-parunya gitu, karena saking nggak bisa dipercaya deh, kayaknya harus datang lihat sendiri gitu.